أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bahwasanya Umar bin Khattab ini pernah marah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah melihat kejadian di Mekah, simpang siur, setiap hari orang bicara tentang Muhammad. Terus pengikutnya Muhammad disiksa, orang Quraisy bertengkar, berkelahi, suku sama suku saling bermusuhi, suku sama suku saling bertengkar, gitu kan? Suami istri terpisah dengan suaminya. Umar bin Khattab bilang Muhammad sudah gila nih. Saya harus bunuh Muhammad. Itu perkataan Umar bin Khattab di awal. Saya harus bunuh Muhammad. Maka dia pun keluar dengan baju perangnya, membawa pedangnya, gitu kan? Keluar khusus untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Lalu dia pun mendatangi Abu Jahal dan berkata kepada Abu Jahal. Pada saat itu Abu Jahal mengatakan, saya akan memberikan 100 ekor unta yang membunuh Muhammad. Maka Umar berkata, betulkah yang kau bilang hai Abu Jahal? Dia bilang iya. Baik, Umar bin Khattab keluar membawa pedangnya, sekaligus menyatukan antara hadiah yang dikejar 100 ekor unta itu dengan bencinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dan ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, di sini ditulis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Manaqibul Ansar bab Islam Umar bin Khattab. Dikatakan maka Umar bin Khattab pun jalan, kemudian menuju ingin mencari Nabi SAW. Waktu itu dia tidak tahu Nabi SAW itu di mana. Ketemulah dia dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim bin Abdillah ini seorang sahabat, sudah masuk Islam dari keluarganya Umar. Lalu dia bertanya, wahai Umar, mau kemana kamu? Kata Umar, saya ingin membunuh Muhammad yang telah mengacaukan seluruh Quraisy ini. Kata Nu'aim waktu itu, dia khawatir Umar bin Khattab ini terkenal orangnya, kalau sudah ngambil prinsip mau membunuh, dia tidak akan pulang sampai dia membunuh atau dia yang dibunuh. Itu prinsip dasarnya. Selalu begitu di masa jahiliyah. Dan dia terkenal hampir sama kekuatan fisiknya sama Hamzah radhiyallahu anhum, ajma'in. Hamzah ini terkenal dulu kalau berburu di Mekah, itu berburu singa, harimau, dibunuh, berburu ya. Lalu kemudian dia pikul harimau atau singa sendiri di pundaknya. Karena kuatnya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab juga sama. Terkenal dua orang ini kalau berburu, berburunya bukan rusa, bukan kelinci, bukan kambing liar, unta, enggak, dia berburu singa, harimau, dibunuh sendiri kemudian dipikul di pundaknya masuk ke Mekah, dikulitin, dimakan sama dia. Jadi memang orang-orang yang sangat kuat secara fisik. Umar bin Khattab ini karena tegasnya, maka Nu'aim bin Abdillah ini takut radhiyallahu anhu, jangan sampai dia betul-betul datang membunuh Nabi SAW ini. Bagaimana caranya? Maka dia pun akhirnya terlintas, dia bilang, tidak ada di benak saya waktu itu kecuali saya ingin mengalihkan Umar agar tidak menuju ke rumah Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang berada di Darul Arqam, rumah salah seorang sahabat yang terkenal dijadikan sebagai basis dakwah Nabi SAW. Maka Nu'aim bin Abdillah berkata radhiyallahu anhu, wahai Umar, apakah kau mengira nanti suku Abdul Muttalib dan suku Hashim, suku Nabi SAW akan membiarkan kamu kalau kau bunuh Muhammad? Dia bilang, saya nggak peduli. Walaupun dua suku itu berperang dengan saya sendiri. Betul-betul prinsip dasar mau membunuh ini, gitu kan? Lalu kata Nu'aim bin Abdillah, tidak tegas di benak saya pada saat itu kecuali satu hal. Saya bilang, kenapa kamu sibuk mengurus Muhammad, Umar? Sementara adikmu sendiri, Fatimah bin Khattab, ini adik kandungnya Umar bin Khattab perempuan, dengan suaminya, adik iparmu, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah salah satu dari 10 yang masuk surga nantinya, gitu kan? Itu adik iparnya Umar bin Khattab. Jadi Umar sama adik iparnya dua-dua dapat jaminan surga dari 10 sahabatnya masuk surga. Sa'id bin Zaid ini. Mereka sudah masuk ikut agamanya Muhammad. Bagaimana bisa kau sibuk dengan Muhammad sementara keluargamu sendiri belum kamu urus? Maka Umar marah mengatakan, apakah benar Fatimah adikku sudah sabak, artinya sudah keluar meninggalkan agama Tuhannya? Kata Nu'aim, iya benar, silakan kau pastikan sendiri. Maka Umar bin Khattab waktu itu tidak tahu di mana Nabi SAW berada, dan dia tahu rumah adiknya, dia menuju ke rumah adiknya. Jalan dari ke rumah adiknya. Tiba di rumah adiknya, ternyata adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran dari seorang sahabat tadinya bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, namanya Khabbab bin Arat.
Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu adalah guru Al-Quran. Dia ajar mengaji lagi dengan ayat. Begitu mereka dengar suara langkah Umar bin Khattab. Dalam beberapa athar dikatakan Umar ini saking badannya besar, kalau dia melangkah suara kakinya terdengar. Maka didengar oleh Fatimah dan mereka tahu itu adalah langkah Umar. Dengan suaranya juga dikenal dari Umar. Maka mereka pun menyembunyikan Khabbab bin Arat di kamar, kemudian menyembunyikan beberapa lembaran Al-Quran yang waktu itu masih tertulis di kulit-kulit unta. Lalu Umar mengetuk pintu tidak dibukakan, lalu dia mendobrak pintu dan rubuh pintu itu. Kemudian dia berkata kepada Fatimah dan Sa'id, adiknya dan adik iparnya, apa tadi yang saya dengar itu? Apakah itu yang Muhammad ajarkan? Kata Fatimah, tidak ada sesuatu yang kau dengar. Apa yang kau dengar tadi? Lalu dia mengatakan, tadi saya dengar. Tidak usah kalian rahasiakan. Perlihatkan kepada saya itu. Waktu itu kebetulan lembaran Al-Quran dipegang oleh Fatimah. Lihat, disembunyi di belakang badannya tapi kelihatan. Umar mengatakan, pasti itu yang kamu pegang, berikan kepada saya. Fatimah nggak mau. Maka Umar menampar adiknya. Waktu ditampar keluar darah jatuh. Suaminya Said bin Zaid berusaha mendekat, gitu kan? Waktu mendekat dipukul juga sama Umar. Jatuh dua-duanya. Waktu jatuh Umar sudah tinggal mengambil kertas saja, tapi Allah kulit itu saja. Tapi Allah SWT memudahkan waktu itu hatinya Umar terbuka. Dia lihat adiknya jatuh berdarah, belum pernah dia mukul adik kandungnya sendiri. Maka dia pun mengatakan, kenapa kau terlalu ngotot mempertahankan ini? Kata adiknya, jangan kau pegang hai Umar. Karena kau najis, nggak mungkin kamu bisa memegang ini. Kau masih dalam keadaan kafir. Kalau kau mau memegangnya maka mandilah dulu. Umar pun akhirnya masuk ke dalam rumah, minta pamit mandi. Setelah mandi dia keluar, dikasihlah lembaran tersebut. Kebetulan waktu itu beberapa ayat di dalam kertas, di dalam kulit itu dari surah Thaha. Surah Thaha. Lalu Umar pun duduk kemudian membaca. Mulailah membaca. Ya, Thaha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus dia baca, Thaha, ya, kami tidak turunkan Al-Qur'an ini kepadamu untuk kamu sedih hai Muhammad, kecuali hanya peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Terus dia baca ayat demi ayat. Enggak lama kemudian Umar bin Khattab seperti orang yang lunak. Kita bisa lihat kalau orang lagi tubuhnya dalam keadaan sombong, yang dia kuatkan, dia tegarkan dengan orang yang lagi lunak, gitu kan, beda. Maka melihat waktu itu Sa'id bin Zaid melihat Umar bin Khattab agak melunak, lalu dia waktu itu juga waktu Umar membaca, rupanya suaranya agak keras dan ini dalam bahasa Arab dia ngerti. Umar itu bisa membaca, ya. Maka dia membaca pun, maka dari dalam kamar waktu Umar membaca ayat tersebut dan bacaannya benar, karena itu bacaan dalam bahasa Arab dia tahu. Maka Khabbab bin Arat, guru mengaji tadi dari sahabat Nabi yang bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, keluar. Lalu melihat keadaan tersebut, Umar bin Khattab berkata, "Di mana Muhammad?" Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu tahu bahwasanya Umar ini sudah lunak nih. Dia mengatakan, "Wahai Umar, kalau kau mau saya yang tunjukkan." Maka Khabbab bin Arat pun memegang tangan Umar lalu sama-sama menuju ke Darul Arqam. Tiba di Darul Arqam, ikhwan dan akhwat sekalian, dari kejauhan, bukan Darul Arqam ini 2 lantai. Lantai kedua, ada seorang sahabat yang memang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memantau. Kalau ada orang-orang Quraisy yang datang atau mengetahui kegiatan mereka, maka mereka bubar gitu. Begitu dia lihat dari jauh, ternyata ada Khabbab bin Arat datang, lagi berada di sebelahnya Umar bin Khattab. Dan Khabbab bin Arat ini memegang tangan Umar, tapi dari kejauhan kesannya seperti Umar yang memegang dia, karena besarnya tangan Umar, gitu kan. Maka yang sahabat di lantai 2 rumah ini mengira Umar bin Khattab menawan Khabbab bin Arat, gitu kan, dan dia datang untuk membunuh Nabi SAW. Maka berteriak dari atas sahabat ini, Umar bin Khattab, si kafir datang, gitu kan. Maka semua orang heboh di rumah Darul Arqam. Umar bin Khattab yang datang, lebih baik orang-orang Quraisy 10-20 orang daripada Umar yang datang, gitu kan. Bagi mereka luar biasa kalau Umar datang, ini berbahaya sekali, gitu kan. Nanti kita lihat setelah masuk Islam bagaimana dia lawan orang-orang Quraisy juga sendirian. Maka dia pun datang ke dekat pintu. Pada saat masuk dekat pintu, maka semua sahabat waktu itu hirup-hirup dalam rumah. Hamzah radhiyallahu anhu waktu itu sudah masuk Islam sebelumnya dan duduk lalu berkata, biarkan dia masuk. Kalau dia niat buruk, saya akan menghadapinya. Maka Nabi SAW mengatakan, masukkan Hamzah ke dalam kamar. Hamzah disuruh sembunyikan, ini bukan perkelahian. Nabi SAW sudah tahu, dimasukkan ke dalam ruangan, lalu kata Nabi SAW, bukakan buat dia. Begitu dia masuk, begitu dibukakan pintu, Umar bin Khattab lihat Nabi SAW, tundukkan pandangannya. Lalu Nabi SAW memegang pundaknya, bajunya dengan keras dan menyentaknya sambil mengatakan, wahai Ibnu Khattab, apakah kau menunggu azabnya Allah turun padamu baru kau beriman? Maka Umar diam. Nabi SAW sentak kedua kali, wahai Ibnu Khattab,
apakah kau menunggu azabnya Allah turun kepadamu baru kau mau beriman? Sampai 3 kali Umar bin Khattab jatuh berlutut di tanah lalu mengatakan, saya beriman kepadamu ya Rasulullah. Lalu dia syahadat. Pada saat dia syahadat, seluruh Darul Arqam bertakbir. Karena besarnya takbir kaum muslimin, bangga dengan Umar masuk Islam, terdengar sampai di dekat Ka'bah takbir mereka.